Selamat hari Minggu. Kak Putri, gimana nih kabarnya hari ini? Sungguh amat baik. Kalau adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Sungguh amat Baik. Nah, hari ini kita mau ibadah lagi loh. Tapi sebelum itu adik kalian di rumah bangkit berdiri dulu yuk. Karena kita memuji Tuhan lagi. Dan ada gerakannya loh. Ikutin dengan semangat ya. Musik. Adik kalian di rumah masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Hari ini kita akan belajar satu tokoh Alkitab yaitu Bapak Abraham. Dan ada lagunya loh, ikutin gerakannya ya dengan semangat. Musik. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada yang sambil makan ya, jangan ada yang main-main lagi. Sekarang, mari kita nyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar bersama-sama. Jika ku hadapi kehidupan ini,
harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Selamat pagi adik-adik, kita jumpa lagi hari ini. Adik-adik mau dengar firman Tuhan kan? Coba siapkan hatimu, sekalian duduk yang manis. Kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang manis. Jangan mondar-mandir ya anak ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau mendengar lagi firman-Mu Tuhan. Biarlah kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan hanya tertuju kepadamu. Kami mau duduk manis, kami mau siapkan hati dan telinga kami untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Halo semuanya, semua sehat pasti pagi hari ini ya. Bagaimana, udah bosan belum di rumah? Bosan ya? Gak apa-apa ya, yang penting kita sehat, kita bisa
kumpul dengan keluarga. Jadi jangan pernah bosan. Yuk kita mendengar firman Tuhan lagi. Kita mau belajar satu tokoh lagi. Ada ini masih ingat nggak lagu yang Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Masih ingat lagu itu? Ya, kita mau belajar tokoh satu lagi, Bapak Abraham atau Nabi Abraham. Kenapa ya? Bapak Abraham itu hebat banget loh di Alkitab ini. Kita lihat yuk, kenapa sih dia sampai bisa hebat? Yuk kita akan buka di Alkitab kita di Kejadian 11 mulainya sayang, dari ayat 27. Di sini ada tentang kelahiran Abraham sampai dia mempunyai istri, mempunyai saudara-saudara, dan mempunyai anak. Ternyata adik-adik ya, Bapak Abraham itu kenapa dia sangat diberkati oleh Tuhan, menjadi bapak yang besar di Alkitab ya. Di Alkitab kita ini nih, catat tuh Bapak Abraham tuh hebat banget. Dia tuh sangat setia loh sama Tuhan. Dia taat sama Tuhan. Dia sangat cinta sama Tuhan. Ya. Kenapa Tuhan menggenapi semua janji-janji yang diberikan kepada Abraham? Tante udah baca-baca berulang-ulang ya. Kenapa sih ya? Karena Tante juga mau diberkati kayak Abraham nih. Ternyata Bapak Abraham ini adalah seorang nabi yang sangat taat kepada Tuhan. Zaman dahulu kala itu, bangsa-bangsa itu pindah-pindah tempat. Ya, mereka kalau udah banyak pindah lagi, udah banyak pindah lagi. Nah, Bapak Abraham ini setiap pindah tempat, dia tidak pernah lupa loh membuat mezbah untuk persembahan dia, untuk memuji Tuhan, untuk membesarkan nama Tuhan. Kemanapun dia pergi, itu selalu langsung dibuat oleh Bapak Abraham, dibangun oleh Bapak Abraham. Dan tak lupa dia selalu mengucap syukur, dia berdoa, ketemu dengan Tuhan. Itu gak pernah ditinggalkan. Dimanapun Bapak Abraham pergi, itu satu yang membuat Bapak Abraham menjadi kesayangan Tuhan. Kedua, Bapak Abraham itu sangat taat dan setia. Dia sangat percaya kepada Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya, dia percaya pasti Tuhan genapi. Satu lagi yang Bapak Abraham taat kepada Tuhan adalah istri Abraham itu sebenarnya mereka waktu sudah menikah itu, istrinya itu Sarah itu ya gak bisa punya anak. Bapak Abraham itu gak punya anak, tapi Tuhan janji sama Bapak Abraham, dia akan diberikan anak yang banyak sekali katanya, seperti pasir di pinggir laut, seperti bintang di langit. Kalau secara manusia kan nggak mungkin dong. Kok bisa Tuhan, orang istri saya aja nggak bisa punya anak, masa saya bisa punya anak segitu banyak? Tapi Bapak Abraham tidak berkata seperti itu. Dia taat kepada Tuhan, dia setia, dia percaya penuh kalau Tuhan akan menepatinya. Dan puji Tuhan, benar, Tuhan itu nggak pernah bohong adik-adik. Tuhan itu selalu menepati janjinya. Ya, Tuhan itu sangat setia kepada kita. Apalagi kalau kita setia kepadanya. Benar, akhirnya istrinya Abraham itu mempunyai anak. Dan anaknya ini menjadi bangsa yang besar. Tuhan tepati janjinya. Menjadi bangsa-bangsa. Di Alkitab dikatakan menjadi bangsa-bangsa. Berapa bangsa? Dari satu anak Abraham. Nah, itulah kelebihan Bapak Abraham, kenapa dia menjadi tokoh yang utama dalam Alkitab. Dia jagoannya Tuhan, dia kebanggaannya Tuhan. Karena Bapak Abraham itu taat. Dia mendahulukan Tuhan dengan mendirikan mezbah setiap dia pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dia setia kepada Tuhan. Dia enggak pelin-pelan. Dia enggak ragu-ragu percaya kepada Tuhan. Dia sangat percaya penuh kepada Tuhan. Makanya dia sangat diberkati menjadi bangsa yang besar, menjadi sangat kaya. Bapak Abraham itu kaya sekali loh. Ya, makanya dia pindah-pindah. Kenapa? Karena nggak cukup tempatnya. Ternaknya banyak, ya, pembantunya banyak. Jadi harus pindah lagi dan pindah lagi. Itulah adik-adik, kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menepati semua janji kepada kita. Apa keinginan adik-adik? Adik-adik mau minta apa? Adik-adik merindukan apa? Minta kepada Tuhan.
Tapi kalian juga harus taat. Taat apa? Berdoa, baca firman Tuhan, rajin mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Tuhan cuma minta itu loh, nggak minta yang lain-lain. Ya, adik-adik ya, walaupun kamu di rumah, jangan jadi cuek gitu ya. Kita walaupun kita nggak ketemu di gereja, nggak beribadah bareng, nggak ketemu kakak-kakak secara langsung, jangan jadi cuek. Ya, jangan kreatif gitu, cuma gitu aja gitu. Ikuti, pasti ada berkat buat kalian. Kakak-kakak yang bawa pujian, ikuti dengan baik. Itu salah satu ketaatan kalian. Ya, taat mengikuti ibadah kalian yang jam 10 pagi, Creative Kid, itu satu ketaatan. Dan Tuhan catat, Tuhan lihat kalian setia. Kalau kalian setia, kalau kalian tahu mengucap syukur kepada Tuhan, rajin baca Alkitab. Nanti dibaca ya, kisah Abraham ini sangat panjang di Alkitab. Kalau Tante baca nanti gak selesai-selesai. Ya, nih Tante catat di sini kejadian, dari kejadian 11 itu mulai Abraham lahir. Ya, mulai Abraham lahir sampai dia mempunyai istri, sampai dia pindah dan mempunyai sampai dia meninggal, ada di sini. Nanti minta tolong sama mama bacakan atau papa di Alkitab ya, mulai dari kejadian 11 dan seterusnya, panjang sekali. Kalau udah bisa baca Alkitab, belajar baca Alkitab per lembar setiap hari, itu Tuhan lihat dan Tuhan catat kesetiaan kalian dengan itu. Oke adik-adik, jadi perlu diingat kenapa Bapak Abraham menjadi bapak yang sangat diberkati, menjadi bapak yang sangat berlimpah berkatnya. Tadi Tante udah bilang, dia taat, dia setia selalu kepada Bapak. Dan yang paling penting, dia selalu mendahulukan Tuhan dimanapun juga, dengan mendirikan mezbah di tempat dia baru pindah. Ya, mezbah itu kalau kita sekarang ini kayak gereja kita ini. Kalau zaman dulu karena pindah-pindah, jadi dibikin berupa tenda, menjadi tenda kecil. Jadi itu tempat mereka menyembah dan memuji nama Tuhan, mengucap syukur untuk mereka bertemu kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang baik, ya, kita bisa mengikuti, kita bisa mencontoh Bapak Abraham ini dengan ketaatan kita sebagai adik-adik. Belajar berdoa setiap hari, mengucap syukur setiap hari. Kalau kamu bangun pagi, kalau kamu mau tidur, mengucap syukur kepada Tuhan. Mendapat sesuatu, mengucap syukur, itu hal kecil, tapi itu sangat berarti kepada Tuhan. Mengucap syukur untuk keadaan kalian sehat, ya, mama papa sehat, kita dapat makan setiap hari, kita bisa bernafas setiap hari, mengucap syukur. Ya, itu Tuhan lihat dari surga, Tuhan catat baik. Oke, itu aja firman Tuhan hari ini adik-adik ya. Jadi Bapak Abraham adalah nabi yang besar, yang kalian bisa catat dan kalian bisa ingat. Ya, di Alkitab juga sangat banyak cerita tentang Bapak Abraham ini, kalian bisa baca nanti dari mulai kejadian 11 ya di rumah, minta tolong sama mama papa ya. Oke, itu aja firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk kalian selalu setia mengikuti ibadah Creative Kid ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa sebentar ya. Yuk kita berdoa lagi, duduk yang manis semuanya, tutup matanya ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah belajar lagi firman Tuhan hari ini. Kami mengenal lagi tokoh nabi besar di Alkitab, Bapak Abraham. Kami ingin Tuhan belajar taat seperti Bapak Abraham, belajar setia, tahu mengucap syukur Tuhan setiap hari. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu walaupun dari hal yang kecil Tuhan. Biarlah bibir ini, hati ini Tuhan hanya tertuju kepadamu. Tahu mengucap syukur. Taat kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan. Dimanapun mereka berada. Tuhan berkati. Mungkin mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka mungkin susah, Tuhan berkati berlimpah Tuhan. Kami berdoa untuk kakak-kakak kami. Semuanya juga satukan kami selalu Tuhan dengan roh-Mu Tuhan. Roh yang dari Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bertemu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ada kasih-Mu yang menyatukan kami. Ada roh-Mu yang menyatukan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Berkati orang tua, berkati mama papa, pekerjaannya, apapun juga. Kami tidak pernah kecewa, berharap kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita ibadahnya udah selesai nih. Tadi kita udah memuji Tuhan, kita udah mengucap syukur, kita tadi juga udah dengerin firman Tuhan. Nah semoga firman Tuhan yang kita dengar tadi bisa menjadi rema bagi kehidupan kita sehari-hari dan juga bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Kita harus percaya sama Tuhan, kita harus megang janji Tuhan seperti Bapak Abraham. Tapi sebelum kita berpisah, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah bangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan sehat ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah selesai memuji nama-Mu dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar tadi. Kiranya Engkau berkati Tante Pesta ya Tuhan yang telah memberitakan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati juga Tuhan guru-guru sekolah minggu kami, mama papa kami, adik kakak kami dan seluruh keluarga kami ya Tuhan. Kiranya Engkau jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit dan kiranya Engkau berikan kami kesehatan selalu. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.